Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Larasati dengan NIM 20052332937. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai pendetailan untuk kolom pedestal dan pondasi footplat beton bertulang yang mengacu pada tugas sebelumnya. Berdasarkan tugas sebelumnya, di sini dapat diketahui untuk dimensi dari pondasi footplatnya yaitu sebesar 2200 mm untuk panjangnya dan lebarnya sebesar 2200 mm dengan ketebalan 500 mm. Untuk diameter tulangan yang digunakan untuk pondasi footplat di sini menggunakan diameter tulangan sebesar 22 mm dengan jarak antar tulangan pada bagian bawah sebesar 100 mm dan tulangan pada bagian atas sebesar 200 mm. Selanjutnya, untuk kolom pedestal di sini mengacu pada penugasan sebelumnya, kolomnya berdimensi dengan panjang 400 mm dan lebar 400 mm dengan tinggi dari kolom pedestal yaitu sebesar 1200 mm. Kemudian, diperlukan juga data untuk tebal selimut betonnya. Untuk tebal selimut beton di sini mengacu pada SNI 2847 tahun 2019 untuk kolom pedestal yaitu dengan paparan terpapar cuaca atau kontak dengan tanah memiliki tebal selimut sebesar 40 mm dan untuk tebal selimut pondasi dengan paparan dicor dan secara permanen kontak dengan tanah sebesar 75 mm. Setelah data-data yang dikumpulkan sudah terkumpul, selanjutnya kita dapat masuk ke dalam software dari Tekla Structures 2021. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menentukan properties untuk gridnya di sini, yaitu untuk X-nya kita menggunakan 0, Y-nya kita menggunakan 0, lalu untuk Z-nya atau kedalamannya di sini kita menggunakan minus 1700, minus 1200 dan 0. Lalu kita atur juga untuk Z-nya di sini minus 1700, minus 1200 dan 0. Setelah itu kita klik modify. Kita klik buat area to entire model. Oke. Setelah itu kita dapat membuat kolom pedestalnya terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke menu konkret. Lalu kita pilih kolom. Setelah itu kita dapat atur untuk properties dari kolom pedestalnya di sini, yaitu profilnya menggunakan 400x400 dengan material C25. Kemudian untuk kelasnya kita gunakan 13 dengan top sebesar 0 dan bottom sebesar 1200. Kemudian untuk case unitnya kita menggunakan case inverse. Kemudian kita klik pada grid yang sudah kita bentuk, expand. Nah, di sini untuk kolom pedestalnya sudah muncul, kita klik interrupt untuk mengakhiri perintah. Setelah itu kita dapat membuat pondasi footplat di bawahnya. Kita ke menu konkret, kita pindah ke menu footing di sini, lalu kita pilih pad footing. Kita atur propertiesnya. Untuk profilnya kita menggunakan 2200 dikali 2200. Kemudian untuk materialnya kita menggunakan C25. Untuk kelasnya kita buat 8. Kemudian untuk topnya kita buat 1200 dari kedalaman kolom pedestalnya. Kemudian untuk bottomnya kita buat 1200 karena tebal dari pondasi sebesar 500. Setelah itu kita klik pada gridnya, expand, lalu kita klik interrupt untuk mengakhiri perintah. Di sini untuk kolom dan pondasinya sudah terbentuk. Langkah selanjutnya adalah kita dapat membuat detailing untuk pondasinya. Di sini untuk memudahkan pekerjaan kita pindah ke menu view, lalu pada menu rendering di sini kita dapat pindah ke parts wireframe. Kemudian kita pindah ke application and components, lalu kita ketikkan kode 77, maka akan muncul pad footing reinforcement. Di sini kita klik, lalu kita klik pada pondasinya. Nah,
Di sini untuk tulangannya sudah terbentuk, namun kita dapat atur untuk properties dari tulangan pondasinya. Kita klik kanan, properties. Pada kolom picture di sini kita isikan dengan tebal selimut beton untuk pondasi, yaitu sebesar 75 mm. Selanjutnya pada primary bar, kita di sini menggunakan grade size 22 main. Tidak ada detail, kita pindah ke menu undefine. Kita menggunakan 22 main. Oke. Untuk bending radiusnya yaitu sebesar 44 dengan spacing 100. Kita atur untuk secondary bar sama dengan primary barnya di sini, menggunakan size 22 main. Kemudian bending radius 44 dengan spacing 100. Setelah itu kita atur untuk laser barnya di sini. Untuk laser barnya di sini kita menggunakan size yang sama yaitu 22 main. Setelah itu untuk spacingnya di sini kita menggunakan 75, 50 dan 300. Kemudian kita klik modify, apply, oke. Nah, di sini untuk tulangan pada pondasinya sudah terbentuk pendetailannya. Kemudian kita dapat membuat pendetailan untuk kolom pedestalnya. Kita klik enter untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita pindah ke application and components, kita masukkan kode 83, maka akan muncul rectangular column reinforcement di sini. Kita klik, lalu kita klik pada kolom pedestalnya. Nah, sudah muncul. Kemudian kita atur propertiesnya, klik tulangannya, lalu kita klik kanan. Di sini untuk main barsnya kita menggunakan size 16 main, bending radius 32 dengan tebal selimut beton 40. Kemudian untuk bar ends-nya di sini pada bagian atas kita isi 0. Tidak terdapat panjang lewatan dikarenakan kita menggunakan cobbler untuk menyambung tulangan antar kolomnya. Kemudian untuk corner bars-nya pada bagian bawah vertikal di sini menggunakan 350, panjang lewatan 350. Kemudian untuk horizontalnya di sini pada corner barsnya yaitu sebesar 750. Dengan bentuk tulangan min 135 sudut. Kemudian untuk panjangnya 4D yaitu sebesar 64 dan bending radius sebesar 32. Setelah itu kita atur untuk sidebarsnya di sini. Sidebar 1 94,66, 1 189,32, 194,66, 189,32. Kemudian kita atur untuk sidebar atributnya di sini, kita menggunakan diameter 16 mm dengan bending radius 32. Kemudian kita atur untuk stirapnya atau tulangan gesernya di sini, kita isi 0, 100, 6 dengan bentuk tulangan geser ini urutan nomor 2 yang bentuk ini. Satu size nya kita atur yaitu sebesar 10 stirap dengan kelas 13. Lalu kita klik modify, apply. Di sini sudah muncul untuk tulangan pada kolom pedestalnya.